Zakat rikas. Zakat rikas adalah harta pendaman zaman jahiliyah. Harta pendaman zaman jahiliyah daripada emas dan perak. Kewajiban zakat rikas ada 4. Yang pertama, kewajiban zakat rikas ada 4. Yang pertama, hendaknya emas atau perak. Yang kedua, hendaknya mencapai nisab. Hendaknya mencapai nisab. Ketiga, hendaknya pendaman jahiliyah. Pendaman orang-orang jahiliyah. Hendaknya pendaman orang-orang jahiliyah. Yaitu orang-orang sebelum diutus atau orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kayak orang Persia. Pokoknya sebelum Nabi Muhammad diutus itu kalau ketemu barang-barang pendaman itu namanya rikas. Cuman harus terpenuhi syarat-syarat ini baru kena kewajiban. Yang terakhir nih. Yang keempat, hendaknya ditemukan di tanah yang mati. Hendaknya ditemukan di tanah yang mati. Dijelasin tanah yang mati maksudnya apa? Dijelasin tanah, ada namanya Ihyaul Mawat. Tanah mati ini apa? Tanah mati. Tanah mati, kasih buka kurung tutup kurung deh. Tanah yang tidak astagfirullahaladzim. Tanah yang tidak berkepemilikan. Sampai susah benar nyautnya. Tanah yang tidak bertuan. Tanah yang tidak bertuan. Atau bertuan kemudian diambil menjadi hak milik, atau namanya dihidupkan, tapi diambil menjadi hak milik. Apa tadi? Atau bertuan kemudian diambil menjadi hak milik dan menemukan pendaman jahiliyah. Bawahnya, zakatnya adalah 1/5. Berapa 1/5? 5/5 ya? 1/5 dari 1/5. 1/5 dari 1/5. Khumus tuh 1/5 dari 1/5 pampasan perang. Jadi dari pampasan perang bisa 1/5. Nah dari 1/5 ini dibagi lagi 1/5. 1/5 berapa ya? 2/5 ya? Enggak lah, itu 2,5. 5/5. Hah? 5%. Iya, 5% dari 5%. Enggak ada 5%. Itu mah khumus bagi ahlul bait. Nih, al-khumus halan, yaitu 5%. Zakatnya 5%. Dan terusin. Zakatnya adalah 1/5 atau 5%. Kontan, tidak disyaratkan haul.
Tidak disyaratkan haul. Udah? Ini namanya zakat rikas. Harus terpenuhi. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, zakat rikas adalah dengan 4 syarat ini. Pertama, pendaman harus emas perak. Kalau pendaman baju kerajaan kagak. Ya, baju apalagi misalnya pedang emas perak bukan? Kan, berarti kena gitu. Nggak kena. Kan harus emas dan perak. Ya. Kemudian harus mencapai nisab. Nisabnya nisab apa? Emas atau perak. Nisabnya itu nisab emas perak. Emas perak berapa? Nisab emas berapa? 84 gram. Perak? Lupa. Berapa? 588 gram emas apa namanya perak itu kena kewajibannya. Yang ketiga harus pendaman orang jahiliyah, yaitu orang yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ini jelas ya. Dan yang terakhir ditemukan di tanah yang tidak bertuan atau tidak berkepemilikan. Artinya itu tanah mati. Tanah milik Tuhan memang benar, cuman dihidupkan itu tanah. Nah, dihidupkan itu seperti apa? Ihya'ul mawat itu apa? Imaratul ardil maitah, menghidupkan atau memakmurkan tanah yang mati, tidak berkepemilikan. Dihidupkan, dibangun di situ. Misalnya rumah buat dia dulu. Kagak ada miliknya. Itu namanya ihya'ul mawat. Ini ada di dalam bab muamalat nanti. Atau bumi yang tidak ada kepemilikannya dan tidak ada satu orang pun yang memanfaatkan, kayak nanam singkong kah, nanam padi kah, itu namanya tanah yang mati. Ditemuin di situ harus, nggak boleh tanah misalnya tanah orang gali, wah harta pendaman jahiliyah nih, wah nyampe lagi nih nisabnya, cuman syarat yang keempat nggak terpenuhi. Kenapa? Tanah orang ya. Atau itu tanah apa namanya diangkat menjadi kepemilikan. Kemudian dihidupkan sama dia. Gali-gali-gali ketemu. Nah, dia kena. Yang hidupin dia. Yang hidupin dia. Au fi mulkin huwa ahyaha. Dia yang hidupin sendiri. Maka wajib zakat atas si pemilik barang temuan tuh harta karun. Begitu ya, harta karun ya. Kayak biasanya tuh apa namanya? Pembajak laut. Bajak laut. Nemuin di laut. Ya, apa namanya? Kalau ketemunya di bumi yang kagak dikepemilikan tuh, aduh, ya. Atau dia tadi itu menemukan di tanah dulunya ada pemiliknya, tapi udah nggak keurus, tapi ada, bukan nggak ada. Surat-suratnya ada, udah bisa bodoh orangnya. Nah itu wajib dikembalikan kepada orang yang menghidupkan, arti pemilik yang awal. Kalau mengingkari, enggak, saya nggak tahu itu berapa. Atau saya lupa deh, kebanyakan tanah kayaknya. Kebanyakan tanah. Maka fayusrafu li baiti malil muslimin, dikasih kepada baitul mal. Baitul mal untuk kemaslahatan umat. Ini rikas juga nggak harus 1 tahun apa namanya melalui satu hal. Ketemu mencapai nisab langsung sisihin 5%, keluarin langsung zakatnya. Halang kontan, makanya bilang tadi harus kontan, nggak boleh nunggu besok, nggak. Jadi kontan di sini dihitung, sampai nisab, nah sisihin tuh langsung 1/5 buat dikeluarkan zakatnya. Nah ini sama seperti apa nih yang nggak ada haul. Kemarin apa yang nggak ada haul? Muasyarat, biji-bijian sama tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya itu nggak ada. Habis ini zakat apa nih? Ma'din gampang nih. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibahas gak bab rikas nih? Hah? Baik.
Jangan, rikas dulu babnya. Nanti kalau tijarah nanti. Ya, 20% dari 100%. Iya, benar. 20%. 20, bukan 5. Oh, 1/5 dari 100%. 20% berarti ya. Perlu menulis juga nih. Al-khumus. Khumus itu 20% nih. Dari 100. Berarti ini kan kalau rikas nih zakatnya nggak nunggu hol ya? enggak, Nunggu harus kontan, halan langsung kan? langsung. Yang penting bukan besi, kan batu akik. Kan, Lagi pusaka ya. kan. Kalau nemunya blue sapphire, Iya, nggak masuk ya. nggak masuk. Kuningan. Tembaga juga nggak kena kan? Kalau di ngegali tiba-tiba ada emas tapi sampingnya mayat Cina juga nggak masuk ya. Nggak masuk. Kuburan Cina namanya itu kan. Iya, itu ada apa namanya? Ada pemiliknya. Kan gini, ini kan kayak MS tuh. MS itu kan tanah apa namanya? Apa namanya? Perhutani. Nah itu kan berarti kan tanahnya kan ada milik, tapi nggak ada yang ninggalin. Lalu Milik siapa? pemerintah. Nah lalu dia pindah ke situ kan, di hutan itu kan. Pak Hayahu dihidupin tuh tinggal di situ. Dia bikin perumahan, bikin perkampungan. Pas gali sumur dia ketemu nih pendaman jahiliyah tadi. Nah kan? Nah, karena dia ngidupin kan tadi aufi milkin huwa ahyaha. Iya. Dia ngidupin. Iya. Gitu. Nah, yang harus bikin hol sama berarti nggak pakai hol ya? Ya. Nah, sekarang ada kalau yang di dalam ini banyak ada permasalahan gini. Kalau nggak tahu ini bumi dimakmurkan zaman jahiliyah atau zaman udah setelah Islam. Cuma yang kita dengan pandangan kita nggak ada pemiliknya, sampai amburadul tuh tanah. Bingung nih, pernah dimakmurkan makmur di zaman jahiliyah atau setelah bi'atsahnya Nabi, setelah apa diutusnya Nabi Muhammad. Nah di sini sama seperti apa namanya tanah yang tidak bertuan, artinya tanah mati dibangun. Ini yang aneh, ini yang muktamad ya. Yang muktamad itu dihukumi tanah mati. Kan bingung, juhilat, tidak diketahui ini makmur di zaman jahiliyah atau setelah Nabi Muhammad. Maka dianggapnya tidak bertuan. Artinya tanah mati. Tanah mati itu tanah tidak ada kepemilikan. Tidak ada kepemilikan. Atau nggak ada yang menghuni. Tidak ada yang menghuni. Bukan tanah tandus. Kan. Di sini kan definisi jelas. Ihya'ul mawat, apa namanya, al-mawat, maitatul ardi, bumi yang mati. Al-kharibah, ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati, memakmurkan bumi yang mati atau bumi yang tidak ada kepemilikan laha. Wala yantafi'u biha ahad, yang tidak ada seseorang pun yang memanfaatkan. Artinya kan itu nggak mesti dipendam sama jahiliyahnya ya. Artinya misalkan ini ada satu desa nih, desa ini akhirnya masa jahiliyah kena longsor. Artinya kependam semua. Iya, akhirnya dia bukan harus dipendam, bukan begitu. Longsor atau apakah itu namanya, intinya sebelum zaman diutusnya Nabi Muhammad itu. Walaupun cuma 2 hari ya. Walaupun gobla bisa tetap. Itu ada ciri-ciri nggak betul? Pesan kalau harta jahiliyah nih kayak begini tandanya. Ntar nggak ada. Dipakai dalil tuh nemu apa aja. Nah, jahiliyah gue. Nggak. Kan harus emas dan perak, nggak mungkin ketemu. Kali ketemu Mas Soekarno. Mas Soekarno. Ada emas. Nggak ada. Pendaman jahiliyah intinya di bumi yang mati. Temu rikas, punya siapa itu tanah? Pokoknya kan kalau nggak terpenuhi syarat ini kan nggak bisa dikatakan rikas. Ya artinya gini maksudnya. Andai terpenuhi kita. Andai terpenuhi, misalkan ciri-cirinya kayak gini, apa dari lambang rumah, kadarnya gitu, ada kadar. Iya. Karena ini punya jahiliyah dari masa lalu. Orang masa lalu. Iya. Kalau kan tanahnya punya siapa kan kita lihat dulu. Oh, emas perak, oke terpenuhi. 2 nisab sampai
Ketiga harus apa? Iya, ada uji tahun. Iyalah, Gini, orang nemu Gucci nih jelas ini iya, syarat-syaratnya. dari orang Cina. Ternyata nih Gucci tahun berapa ya? Bangsa Nabi sebelum Nabi tahun berapa? 600-an, 600 Masehi. Pokoknya 1500 tahun yang lalu. Ini kan jahiliyah tuh. Jelas. Ya. Ini Gucci gambarnya gambar kaisar lagi. Jahiliyah tuh. Jahiliyah. Jadi nggak mesti barang yang dari negeri Timur Tengah. Nggak harus. Kan dan juga untuk sekarang hampir rata-rata tanah tuh bertuan ya. Kalau zaman dulu mungkin makhluk penduduk manusia masih dikit, yang nyampe ke Cina aja banyak kan mati. Karena banyak bertuan, orangnya kurang bertuah ya. Kurang matinya juga kayak pada berdiri itu. Ketiga juga kan harus sebelum Nabi Muhammad diutus. Dinamakan harta jahiliyah, pendaman jahiliyah karena banyaknya orang-orang bodoh mereka, karena diajak sama para anbiya sebelumnya untuk bertuhan kan Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak. Jahil, juhal, yarta'il juhal, jauhin orang-orang bodoh biar kita nggak ikut bodoh. Ada lagi? Itu dicatat tuh, kagak mesti hol, ntar ditanya lagi holnya kapan. Tadi udah ninin kan, fala yushtaratu, tidak disyaratkan haul. Sama seperti apa? Zakat, buah-buahan dan tumbuhan. Tidak mesti hol, pas panen aja buah-buahan. Panen. Apa buah-buahan? Oh iya, buah-buahan iya. Pas panen langsung dipisahin, dikhares. Ada lagi? Berarti harus di tanah gitu. Maksudnya misalkan di dalam laut lah, misalkan gitu. Nah itu termasuk nggak? Dalam laut ya. Iya, misalkan kalau nemu harta dalam laut tuh, itu termasuk nggak? Emang ada bertuan nggak tuh tanah laut ya? Enggak ya? Bukan. Semut. Jadi permasalahannya gini, itu harta yang dalam laut itu harta karena tumpahan dari kapal apa emang dari masa jahiliyah? Kan berarti kan kalau setelah masa jahiliyah barang lukotoh gitu. Jarang semua, iya. Iya, barang lukotoh kan. Iya. Tapi kalau misalkan sebelum di masa jahiliyah berarti kan rikas. Setelah masa jahiliyah, artinya setelah Islam muncul, itu berarti lukotoh ya? Lukotoh. Barang temuan yang harus diumumkan. Iya, rikas laut awalnya di bumi kan. Cuman kebanyakan sih jatuhnya kan bumi juga bawahnya. Jadi lihat terpenuhi apa enggak. Dia terkubur tuh di pasir. Di bawah laut kan. Di bawah laut. Masalahnya itu. Misalnya buat satu kitab nih. Enggak ada.